Jadi antara min 4 dan min 3 itu min 3,5, kemudian min 2,5 sampai ke 3,5. Nah, itu LSB-nya. Yuk, kamu sudah menguap aja ya. Sudah? Sampai sini sudah paham? I-nya sudah dapat, LSB-nya sudah dapat. Itu dari 4, 3 kan karena nilainya 1 di sini ya. Terus setengah LSB-nya 0,5, maka dapat min 3,5, min 2,5, min 1,5. Kalau sini sudah, baru step yang berikutnya adalah menentukan data sampling. Ya, data samplingnya berapa? Nah, data samplingnya itu berdasarkan yang tadi kita cuplik tadi. Nih, tadi kan ditarik ke atas ya. Sudah dicuplik nih ya, paham ya? Cuplik. Nah, di sini posisinya di mana? Ya, adalah di 1,3. Kemudian tarik sini. Ini kan 3,5 tapi naik dikit. 3,6 ke sini, di sini 2,3, kemudian 0,7, ini minus 0,7, kemudian ini minus 2,4 dan ini minus 3,4. Jadi menentukan setelah kita dapat error gitu ya, LSB dan setengah LSB-nya, jangan lupa menentukan setelah dicuplik nilai maksimum sebelum dikodingkan gitu ya. Ya, pada saat dikuantisasi itu nilainya berapa. Nah, kalau ini sudah, maka step berikutnya adalah hasil nilai yang terkuantisasi. Jadi ini tahapan sebelum terkuantisasi, gitu ya. Dimana pasti sudah akan mempertimbangkan errornya tadi. Ya, maka yang pertama tadi 1,3 tadi harus kurang dari setengah LSB ya teman-teman. Maka yang diambil bukan di 0,5 atau di 1, tapi di 1,5. Yang 3,6 di 3,6 dekat sama siapa? Dekat 3,5. Maka diambil 3,6. 2,3 juga demikian. 0,7 terus min 0,7 dan min 0,4 diambil yang nilai kuantisasi ya. Oh iya, batas nilai kuantisasi itu yang diambil pas yang paling dekat sama LSB, setengah LSB itu yang mana? Yang paling dekat dengan setengah setengah LSB, atau yang paling dekat dengan batas limit error itu yang mana? Itu yang diambil ya, dari situ. Kalau itu sudah, maka step yang berikutnya adalah di encoding, tapi sebelum encodingnya ya, yaitu dikodekan dulu ya. Kodenya karena tadi 2 pangkat B ya, 2 pangkat 3, maka dia nilainya adalah levelnya ada 8, maka dari 0 sampai 7 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah kita mengkodekannya sudah, maka yang berikutnya hasil nilai terkuantisasi siap untuk di encode. Ya, kodenya 5, 7, 6, 4, 3, 1, 0, dan yang terakhir baru hasil terakhir saat diproses terakhir ADC-nya itu adalah hasil kodenya tadi ya. Kan kode 5768 itu berapa kalau untuk 2 pangkat 3 ya. Ingat, kalau sudah dalam bentuk apa tadi saya bilang 0 dan 1, maka dia siap untuk diproses ke digital. Saudara-saudara. Yuk, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini benar pertanyaannya tadi. Jadi yang kita namakan kalau LSB itu level yang kita, ini level ya, level. Nah, tapi yang dikatakan level itu dari min 4 sampai min 3 gitu sih. Cuman kan ya kita kan bingung kan ya. Jadi di antara min 4 sama 3 ini pasti levelnya 0. Nah, cuman kapan nih saya bisa
dia itu masuk di 4 sampai min 3 atau masuk ke level min 3 sampai 2 gitu, min 2. Maka saya tarik nilai tengah, makanya ada namanya error LSB. Ini yang kita jadikan patokan untuk levelnya, dia masuk level mana. Begitu. Karena yang tengah itu gampang, nanti itu pasti cari jarak yang paling dekat sama A. Ya setengah LSB yang mana. Jadi bukan, Bu, 0 masuk mana ya? Berarti kalau dilihat dia 2 pangkat B-nya, dia masuk level berapa? Level mana? Dari 0 sampai, kalau kamu masuknya 0, berarti 0 sampai 1 kan? Berarti dia masuk level 4. Ya. Tapi kalau dia 0-nya di batas min 0,5 ya, tengahnya yang min 0,5 atau dari min 1 ke 0, berarti dia masuk level 3. Itu maksudnya. Jadi misalkan di sini nih, Bu, mana tadi? Oh ya ini. Minus 0,7 di sini nih. Minus 0,7 kan di bawah. Nah, dia antara 0 sama min 1, dia ikut siapa gitu ya. Nah, ternyata dia masuk ke level 3. Beda dengan 0,7 ini. Nah, 0,7 ini dia dekat sama siapa? Dekat sama 0,5. Berarti dia level 4. Itu aja. Jadi kenapa ada setengah itu? Untuk memudahkan sebenarnya. Karena sebenarnya kan kalau kamu bikinnya itu cuman, Bu, sebenarnya ini kan nggak penting nih setengah error ini. Ya penting, karena kalau kamu nanti galau, misalkan level 0, min 4 sampai min 3. Lah ini kan fluktuatif gitu ya. Dan nanti masuk mana ya? Kalau pas di 3 itu masuk 1 mau masuk 0 gitu. Kan bingung. Ya benar. Kalau pas gitu ya, masuk yang 1 apa 0. Nah, kalau ada setengah LSB ini akan jadi enak karena dia dekatnya sama siapa? Sama minus 3,5 atau min 2,5. Gitu ya ya. Ya, paham? Ada lagi? Kalau pas 0 gimana Bu? Pas 0, ya kan 0 tambahan. Kalau dia mana? Pas 0. Nah, kalau dia pas 0, suka-suka kamu aja mau milih yang mana, itu nggak masalah. Kalau dia nanti pas di 0, ya. Hah? Boleh 3 boleh 4. Boleh 3 karena itu di batas ambang level. Terserah kita yang menentukan. Makanya nggak boleh sebenarnya nanti itu kan ada aneh sih kalau dia pas 0 gitu ya. Dia seolah-olah sangat stabil sekali di posisi 0. Makanya saya selalu bilang kan, teknik komunikasi yang aja saya ya, pasti error itu batasnya 10 pangkat minus 8. Ya artinya apa? Nggak mungkin pas 0 gitu ya, pasti 0,0000000 berapa. Nah, nanti ditentukan gitu, dari sini akan kelihatan ya. Tapi kalau memang ada kasus khusus, biarlah komputermu yang bekerja, dia milih apa gitu ya. Tapi kalau saya yang disuruh milih karena saya seolah-olah kayak komputernya, boleh mau level 3 apa level 4 boleh. Cuman catatannya adalah ketika kita naik level, maka energi yang kita butuhkan semakin besar ya. Makanya paling enak ngambilnya kalau pas begitu, ambillah level yang paling bawah. Itu if then-nya begitu. Tapi kalau kita boleh milih, boleh, nggak salah. Mau level atas atau level bawah nggak salah. Tapi nanti kalau misalkan ada ujian gitu ya, atau mungkin ada lagi sidang, lagi seminar, pas ditanyain, kenapa kok milih ini gitu ya. Ya kan boleh aja Bu. Boleh level 3, boleh level 4, suka-suka saya dong, ini gak engineer banget gitu ya. Benar, itu benar semua, tapi harus ada reasoningnya kenapa kamu milih itu. Kalian kan gitu kan? Enggak kalian sih, yang lain. Enak gini Bu, gitu kan? Pasti gitu, pakainya enak, jangan pakai enak gitu. Enak itu relatif gitu ya. Yang mutlak apa? Kayak enak gitu. Enggak apa. Ya, jadi pastikan bahwa itu pilihanmu.
frekuensi. Ya, frekuensi sampling kalau mau yang paling bagus, paling the best ya saya ngambil yang paling tinggi dong Bu, 44100. Logikanya gitu. Iya, terus manfaat nggak ngambil 44100? Cek, ternyata frekuensi maksimumnya cuma di 500. Terus ngapain kamu sampling sampai 44? Sebagai bilangan acak yang berdistribusi secara uniform, ya, pada interval ya tadi saya bilang plus minus Q/2 tadi sudah kita masukkan ke rumus, ya, dimana ya besarnya daya kuantisasi ini secara statistik aja ya teman-teman, dia kita sebut sebagai variansi atau varian do n kuadrat yang besarnya adalah masuk langsung lah, nggak usah pakai integralan Q kuadrat per 12 ya, Q kuadrat per 12.